Halo anak-anak Indonesia hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video pembelajaran kali ini bersama saya, Yosefin Margareta akan membahas materi IPA kelas 7 semester ganjil, yaitu suhu dan perubahannya. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat seorang anak yang berada di bawah terik matahari. Nah, ada sebuah pertanyaan, bagaimana cuaca di siang hari beberapa hari yang lalu? Ya, cuacanya sangat terik. Kemudian, apa yang kalian rasakan? Suhunya tinggi dan panas. Maka dari itu, kita akan mempelajari dengan tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan definisi suhu, yang kedua, menentukan skala suhu, yang ketiga, menjelaskan definisi pemuaian. Apa itu suhu? Di sini terdapat dua gambar termometer. Terdapat huruf C dan F. C dan F ini menunjukkan satuan dari suhu. C yaitu Celsius dan F adalah Fahrenheit. Pada termometer yang pertama, yaitu angka menunjukkan negatif 10 derajat Celsius. Kemudian termometer yang kedua menunjukkan angka 110 derajat Celsius. Angka negatif 10 derajat Celsius ini menunjukkan suhu rendah suatu benda, sehingga benda dikatakan dingin. Kemudian angka 110 derajat Celsius menunjukkan suhu tinggi suatu benda, sehingga benda dikatakan panas. Maka dari itu, suhu merupakan suatu besaran yang menunjukkan derajat panas dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu yaitu termometer. Satuan suhu menurut sistem internasional atau SI adalah Kelvin yang dilambangkan dengan K. Sebenarnya satuan pada termometer suhu yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Perhatikan gambar berikut ini. Berapa ya suhu tubuh manusia normal? Ya, suhu tubuh manusia normal berkisar antara 36 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Berikut jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer laboratorium yang termasuk ke dalam jenis termometer zat cair. Yang kedua, termometer suhu badan. Yang ketiga, termometer bimetal. Yang keempat, termometer kristal cair. Yang kelima, termometer digital infrared, atau juga termasuk ke dalam termometer suhu badan. Skala suhu. Termometer berdasarkan skalanya dibagi menjadi 4, yaitu termometer Celsius, termometer Fahrenheit, termometer Reaumur, dan termometer Kelvin. Setiap masing-masing termometer ini memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas. Titik tetap bawah ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair, dan titik tetap atas ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. Perhatikan termometer Celsius. Titik tetap bawah pada termometer Celsius yaitu 0 derajat Celcius, sedangkan titik tetap atas pada termometer Celsius yaitu 100 derajat Celcius. Pada termometer Fahrenheit, titik tetap bawah yaitu 32 derajat Fahrenheit dan titik tetap atas 212 derajat Fahrenheit. Pada termometer Reaumur, titik tetap bawah yaitu 0 derajat Reaumur dan titik tetap atas yaitu 80 derajat Reaumur. Pada termometer Kelvin, titik tetap bawah yaitu 273 Kelvin dan titik tetap atas 373 Kelvin. Maka, kita dapat melakukan perbandingan skala suhu pada skala Celsius dibandingkan dengan skala Fahrenheit, dibandingkan skala Reaumur, dibandingkan skala Kelvin. Maka sama dengan 100 dibanding 180 dibanding 80 dibanding 100. Angka 100 ini menunjukkan selisih antara titik tetap atas dikurangi dengan titik tetap bawah pada termometer Celsius. Kemudian 180 merupakan selisih antara titik tetap atas pada termometer Fahrenheit dikurangi dengan titik tetap bawah pada termometer Fahrenheit. Kemudian 80 merupakan selisih antara titik tetap atas pada termometer Reaumur dikurangi dengan titik tetap bawah pada termometer Reaumur. Sedangkan angka 100 pada termometer Kelvin diperoleh dari selisih antara titik tetap atas dikurangi dengan titik tetap bawah pada termometer Kelvin. Sehingga jika saya bagi 20, maka diperoleh
skala Celsius dibanding skala Fahrenheit dibanding skala Reaumur dibanding skala Kelvin, yaitu sama dengan 5 dibanding 9 dibanding 4 dibanding 5. Konversi satuan suhu. Konversi artinya yaitu merubah, sehingga kalian merubah satuan suhu yang satu ke satuan suhu yang lainnya. Contohnya, dari derajat Celsius diubah menjadi derajat Reaumur ataupun sebaliknya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat dua gambar termometer, yaitu termometer X dan termometer Y. Pada termometer X terdapat lambang TAX, TX, dan TBX. TAX di sini menunjukkan titik tetap atas pada termometer X. TX adalah suhu pada termometer X, sedangkan TBX menunjukkan titik tetap bawah termometer X. Sama halnya pada termometer X, termometer Y di sini juga terdapat tiga lambang TAY, TY, dan TBY. TAY di sini menunjukkan titik tetap atas pada termometer Y. TY menunjukkan suhu pada termometer Y, dan TBY di sini menunjukkan titik tetap bawah pada termometer Y. Sehingga untuk mengkonversi satuan suhu kita menggunakan persamaan TX dikurangi TBX per TAX dikurangi TBX sama dengan TY dikurangi TBY per TAY dikurangi TBY. TX di sini menunjukkan suhu pada termometer X. TAX yaitu titik tetap atas termometer X, TBX adalah titik tetap bawah termometer X. TY menunjukkan suhu pada termometer Y, TAY menunjukkan titik tetap atas termometer Y, dan TBY adalah titik tetap bawah termometer Y. Contoh soal berikut ini. Di sini terdapat dua gambar termometer, yaitu termometer Celsius dan termometer Fahrenheit. Berapa skala yang ditunjukkan oleh termometer Fahrenheit? Berdasarkan gambar tersebut, maka kalian menentukan 50 derajat Celsius itu sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Maka menggunakan persamaan TX dikurangi TBX per TAX dikurangi TBX sama dengan TY dikurangi TBY per TAY dikurangi TBY. Celsius di sini dimisalkan X dan derajat Fahrenheit dimisalkan dengan Y, sehingga ruas sebelah kiri itu adalah milik termometer Celsius dan ruas sebelah kanan adalah milik termometer Fahrenheit. Sehingga suhu pada termometer X yaitu 50 derajat Celsius dikurangi titik tetap bawah pada termometer Celsius yaitu 0 derajat Celsius per titik tetap atas yaitu 100 dikurangi dengan titik tetap bawah pada termometer Celsius yaitu 0 sama dengan TY yang kita cari adalah derajat Fahrenheit dikurangi dengan titik tetap bawah yaitu 32 per titik tetap atas termometer Fahrenheit yaitu 212 dikurangi dengan titik tetap bawah yaitu 32, sehingga 50 per 100 sama dengan TY dikurangi 32 per 180. Kemudian dikalikan silang, maka TY dikurangi 32 sama dengan 50 kalikan 180 per 100. TY dikurangi 32 sama dengan 9000 dibagi 100. TY dikurangi 32 sama dengan 90. Maka TY sama dengan 90 ditambah 32. Maka TY sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Sehingga 50 derajat Celsius itu sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Perhatikan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian mengamati kabel listrik yang ada di pinggir jalan? Mengapa kabel listrik dibuat kendor? Ya, kabel listrik dipasang secara kendor karena pada kondisi yang dingin, kabel akan menyusut. Jika kabel tidak dibuat kendor, maka kabel bisa putus. Peristiwa yang kedua, mengapa pemasangan kaca pada bingkainya disengaja agar terdapat celah? Pemasangan kaca seperti ini bertujuan agar kaca tidak pecah saat terkena sinar matahari. Nah, dari dua peristiwa tersebut, ini merupakan prinsip dari penerapan pemuaian. Nah, apa itu pemuaian? Bertambahnya ukuran suatu zat akibat adanya kenaikan suhu itu disebut dengan pemuaian. Pemuaian dibagi menjadi tiga, yaitu pemuaian zat padat,
pemuaian zat cair dan pemuaian zat gas. Pada pemuaian zat padat di sini terdapat pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kali ini kita akan membahas pemuaian zat padat. Yang pertama, pemuaian panjang. Gambar berikut ini terdapat sebuah logam dengan panjang mula-mula, kemudian dipanaskan dengan perubahan suhu tertentu, maka terjadi pertambahan panjang. Nah, untuk mencari pertambahan panjang atau delta L di sini yaitu panjang mula-mula dikalikan dengan koefisien muai panjang dikalikan dengan perubahan suhu yang dilambangkan dengan delta T. Untuk mencari delta T atau perubahan suhu, maka T2 dikurangi T1 atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Kemudian untuk mencari panjang akhir, yaitu panjang mula-mula ditambah dengan perubahan panjang. LT di sini menunjukkan panjang akhir benda, yaitu satuannya meter. L0 yaitu panjang mula-mula, satuannya meter. Delta L menunjukkan perubahan panjang, satuannya meter. Alfa menunjukkan koefisien muai panjang, satuannya per derajat Celcius. Delta T yaitu menunjukkan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. T1 menunjukkan suhu awal, satuannya derajat Celcius, dan T2 menunjukkan suhu akhir benda, satuannya derajat Celcius. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Berikut tabel koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang setiap logam berbeda-beda. Contohnya, aluminium memiliki koefisien muai panjang 0,000025 per derajat Celcius. Sedangkan pada logam tembaga memiliki koefisien muai panjang 0,000167 per derajat Celcius. Contoh juga pada logam besi memiliki koefisien muai panjang 0,000012 per derajat Celcius. Yang kedua, pemuaian luas pada zat padat. Sama halnya prinsipnya dengan pemuaian panjang, maka pada pemuaian luas yang bertambah ukurannya adalah luas. Perhatikan sebuah lempeng logam dengan luas mula-mula yang dilambangkan dengan A0, ketika dipanaskan maka terjadi pertambahan luas. Untuk mencari pertambahan luas, yaitu kita dapat mencarinya dengan A0 dikalikan beta kalikan delta T. A0 di sini panjang mula-mula dikalikan beta atau koefisien muai luas dikalikan dengan perubahan suhu. Nilai beta sama dengan 2 kali alfa atau 2 kali koefisien muai panjang. Untuk mencari luas akhir, yaitu luas mula-mula ditambah dengan perubahan luas. AT di sini melambangkan luas akhir benda, satuannya meter persegi. A0 yaitu luas mula-mula, satuannya meter persegi. Delta A yaitu perubahan luas atau pertambahan luas, satuannya meter persegi. Beta yaitu koefisien muai luas, satuannya per derajat Celcius. Delta T yaitu perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Untuk mencari perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Yang ketiga, pemuaian volume. Prinsipnya juga sama dengan pemuaian panjang dan pemuaian luas. Di sini pemuaian volume berarti yang bertambah ukurannya adalah volume. Perhatikan sebuah benda berikut ini dengan volume mula-mula, ketika dipanaskan maka terjadi perubahan volume atau pertambahan volume. Maka untuk mencari perubahan volume, kita dapat menggunakan persamaan volume mula-mula dikalikan dengan gamma dikalikan dengan delta T. Delta V di sini menunjukkan perubahan volume. Kemudian V0 menunjukkan volume mula-mula, gamma menunjukkan koefisien muai volume, dan delta T menunjukkan perubahan suhu. Untuk mencari koefisien muai volume, maka nilainya yaitu 3 kali koefisien muai panjang. Jadi tetap diingat untuk tabel koefisien muai panjang.
Maka untuk mencari volume akhir, yaitu volume mula-mula ditambah dengan perubahan volume. Nah, untuk satuannya, volume akhir benda satuannya meter kubik. V0 menunjukkan volume mula-mula, satuannya meter kubik. Delta V yaitu perubahan volume, satuannya meter kubik. Gamma yaitu koefisien muai volume, satuannya per derajat Celcius. Dan delta T satuannya derajat Celcius yang menunjukkan perubahan suhu. Soal pemuaian panjang. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Maka yang diketahui panjang mula-mula yang dilambangkan dengan L0 sama dengan 1000 cm. Kemudian perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius yang dilambangkan dengan delta T. Dan koefisien muai panjang pada logam baja yaitu sebesar 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Maka yang ditanyakan adalah pertambahan panjang baja itu atau yang dilambangkan dengan delta L. Maka untuk mencari pertambahan panjang baja itu yaitu panjang mula-mula dikalikan dengan alfa kalikan dengan delta T, yaitu panjang mula-mula dikalikan dengan koefisien muai panjang dikalikan dengan perubahan panjang. Maka 1000 dikalikan 12 kali 10 pangkat min 6 kalikan 50. Sehingga didapat delta L sama dengan 60 cm. Jadi pertambahan panjang benda tersebut sebesar 60 cm. Sekian pembelajaran video kali ini. Patuhi peraturan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Dan jangan lupa untuk rajin mencuci tangan. Tetap semangat belajar. Sekian dari saya, terima kasih.